Halo Sobat Langit Hitam, kali ini kita akan bahas sebuah kisah nyata yang bikin bulu kuduk berdiri. Ceritanya tentang Karso, seorang pemburu madu yang selalu bertemu seorang nenek tua di tengah hutan. Awalnya terlihat biasa saja, tapi ternyata nenek itu bukan manusia, melainkan salah satu penghuni dunia gaib dari kampung Bunian. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa nenek itu selalu muncul di tempat yang sama? Dan bagaimana akhir dari kisah Karso yang tanpa sadar masuk ke dunia mereka? Simak cerita ini sampai habis. Jangan di-skip karena kamu bakal merinding dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan kisah-kisah mistis lainnya di Langit Hitam. Karso sudah terbiasa masuk hutan sendirian. Sejak muda, ia dikenal sebagai pencari madu handal. Setiap kali musim bunga tiba, ia tak pernah melewatkan kesempatan ini. Hutan di desanya bukan hutan sembarangan, melainkan hutan yang dipercaya warga masih dihuni makhluk halus. Namun Karso selalu berkata, kalau niat kita baik, nggak ada yang ganggu. Itulah keyakinannya sejak dulu. Hari itu, Karso berangkat lebih pagi. Embun masih tebal menempel di dedaunan ketika ia melangkah masuk hutan. Bau tanah basah menyelimuti udara. Burung-burung hutan bersahutan seolah menyambut. Ia membawa golok, tali, dan wadah bambu untuk menampung madu. Langkahnya mantap meski bayangan pepohonan besar terasa menekan dari segala arah. Sekitar 1 jam berjalan, Karso mulai memasuki area yang lebih dalam. Disinilah biasanya sarang lebah madu bergantung tinggi di dahan pohon-pohon besar. Ia sudah hafal jalurnya, tapi hari itu entah kenapa suasananya terasa berbeda. Sunyi, hanya suara langkah kakinya yang terdengar di tanah berlumut. Saat ia menengadah, Karso menemukan tanda pertama. Seekor lebah madu berterbangan di atas kepalanya. Ia tersenyum puas. Nah, ketemu juga, gumamnya. Ia mengikuti arah terbang lebah itu, masuk lebih jauh ke semak belukar. Namun, baru beberapa langkah, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di depan, sekitar 10 meter, ada seorang nenek tua yang sedang memungut ranting kering. Rambutnya putih terurai, punggungnya bungkuk, dan tangannya gemetar saat mengangkat seikat kayu bakar. Karso terdiam. Ia tidak pernah melihat nenek itu sebelumnya. Padahal, hampir semua orang di desa ia kenal. Apalagi di hutan sedalam ini. Jarang ada perempuan tua yang berani masuk. Dengan sopan, Karso menyapa, "Nek, sendirian saja." Nenek itu menoleh perlahan. Wajahnya keriput, matanya tampak sayu, namun senyum kecil tersungging di bibirnya. "Iya nak, cari kayu buat masak." Jawabnya dengan suara lirih, nyaris seperti bisikan. Karso mengangguk, meski dalam hati ada rasa janggal. Dari mana nenek ini datang? Jalur ke hutan sangat sulit, sementara kaki nenek itu tampak lemah. Ia sempat berpikir untuk menawarkan bantuan, tapi entah kenapa lidahnya keluh. Akhirnya, ia hanya berkata, "Hati-hati ya nek," lalu melanjutkan perjalanan. Namun, setiap kali ia menoleh ke belakang, nenek itu masih di sana, seolah memperhatikannya dengan tatapan kosong. Beberapa ratus meter kemudian, Karso kembali fokus mencari sarang lebah. Ia menemukan satu, tinggi di atas pohon ulin yang menjulang. Dengan cekatan, ia mengikat tali di pinggang, memanjat perlahan sambil menghindari sengatan lebah. Setelah berjuang hampir setengah jam, ia berhasil mengambil sarang besar yang penuh madu. Saat turun, ia merasa lega. Namun, rasa lega itu hanya sesaat, karena ketika ia menoleh ke semak-semak di belakang, ia melihat sosok nenek itu tadi, masih dengan pakaian lusuh yang sama, berdiri tegak sambil menatap ke arahnya. Karso tercekak. Bagaimana mungkin nenek itu bisa berada di sini secepat itu? Jalurnya sulit, penuh akar dan tebing kecil. Bahkan orang muda sekalipun butuh waktu lama untuk sampai di sini. Tapi nenek itu berdiri tanpa peluh, tanpa lelah, seolah hanya berpindah begitu saja. "Nek, nenek ngikutin saya ya?" tanya Karso. Mencoba bercanda agar tidak ketakutan, nenek itu hanya tersenyum. Tapi senyumnya kali ini berbeda, lebih lebar, lebih aneh. Seakan pipinya tertarik sampai mendekati telinga. Karso merasa merinding. Ada sesuatu yang salah dengan wanita tua itu.
Perlahan ia memalingkan wajah, pura-pura tidak peduli, lalu mempercepat langkah. Ia ingin segera keluar dari hutan. Namun baru beberapa meter berjalan, suara nenek itu terdengar di belakangnya. Pelan, tapi jelas. "Nak, jangan pulang dulu. Masih banyak yang harus kamu temui." Karso menoleh dengan cepat. Tapi nenek itu sudah tidak ada. Yang ada hanya desir angin di antara pepohonan. Dadanya berdebar keras. Tanpa pikir panjang, ia berlari menembus semak, meninggalkan jalur yang biasa ia lewati. Ia hanya ingin keluar. Tapi semakin jauh ia berlari, semakin dalam ia merasa tersesat. Dan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah jalan setapak yang ia lewati, berdirilah nenek itu lagi, tepat di hadapannya, dengan senyum mengerikan, yang kini memperlihatkan gigi hitam dan lidah yang menjulur panjang. Langit mulai memerah ketika Karso memutuskan untuk kembali menyusuri jalur yang ia lalui tadi siang. Di kepalanya hanya ada satu hal, menemukan nenek itu lagi. Entah kenapa, rasa penasaran mengalahkan logika. Ia yakin ada yang tidak wajar. Jalur setapak yang biasa ia kenal terasa lebih panjang dan asing. Setiap langkah seolah membawanya ke tempat yang berbeda, meski seharusnya jalurnya lurus. Hutan tampak lebih sunyi, hanya suara serangga malam yang mendominasi. Bau tanah basah semakin menusuk, bercampur dengan aroma aneh, seperti dupa yang terbakar di kejauhan. Karso menelan ludah, dadanya terasa berat, tapi kakinya terus melangkah. Sesekali ia berhenti, menoleh ke belakang, memastikan jalannya tidak salah. Namun anehnya, tak ada satupun jejak kakinya sendiri. Padahal ia melewati jalur ini tadi siang. Seharusnya ada bekas injakan, apalagi setelah membawa madu yang cukup banyak. Ia menggaruk kepala, rasa merinding mulai merayap di tengkuknya. "Apa mungkin aku salah jalan?" gumamnya pelan, tapi hatinya berkata lain. Karso menoleh ke kiri dan ke kanan, dan seketika ia menyadari satu hal yang membuat jantungnya berdegup kencang. Pepohonan di sekitarnya tidak lagi sama. Batang pohon tampak jauh lebih besar, dan akar-akarnya menjulur seperti ular, seolah hendak meraih kakinya. Suara dedaunan bergermisik, seolah ada yang mengikuti dari belakang. Karso mempercepat langkah, namun suara itu terus mengikutinya. Semakin ia cepat, semakin jelas terdengar, seperti langkah kaki ringan yang sengaja disamarkan. Ia berhenti mendadak, memutar badan, menajamkan pandangan ke arah semak-semak. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Nafas Karso memburu dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Hanya perasaanku saja," pikirnya. Meski dalam hati ia tidak benar-benar yakin. Baru saja ia hendak melangkah lagi, samar-samar terdengar suara. Lirih tapi jelas. Suara orang menyanyikan lagu Jawa kuno. Lagu yang ia kenal dari cerita orang tua, lagu yang katanya hanya dinyanyikan di zaman dulu. Karso terpaku, bulu kuduknya berdiri. Suara itu datang dari arah kiri, agak jauh, tapi cukup untuk membuatnya ingin tahu. Dengan langkah ragu, ia berbelok ke arah suara itu, menyingkap ranting-ranting kecil yang menghalangi jalannya. Semakin dekat suara itu makin jelas. Suara perempuan tua, serak, tapi ada nada tenang yang aneh, seolah memanggil. Ketika Karso sampai di sebuah tanah lapang kecil, ia terpaku. Di hadapannya, ada nenek itu lagi. Duduk di atas batu besar, memegang kayu bakar yang tadi siang ia lihat. Rambutnya masih terurai, namun kali ini lebih berantakan. Wajahnya pucat, dan matanya menatap lurus ke arah Karso. Senyum samar terukir di bibirnya, membuat Karso merasakan sensasi dingin merayap dari ujung kaki ke kepala. "Kowe mbali le." Suara nenek itu serak tapi jelas terdengar. Karso terdiam, tubuhnya kaku. Ia ingin berlari tapi kakinya tak bisa digerakkan. Karso mencoba berbicara namun suaranya tercekat. Nenek itu berdiri perlahan, gerakannya lambat tapi anehnya tidak terdengar suara sama sekali. Tidak ada ranting patah, tidak ada daun bergeser, seolah ia melayang meski kakinya jelas menapak tanah. Karso mundur selangkah, lalu 2 langkah, namun pandangannya tidak bisa lepas dari mata nenek itu. Mata yang begitu hitam, tanpa sedikit pun pantulan cahaya, seakan lubang tak berdasar. "Sampun dangule,
Kowe ketemu aku maneh, ucap nenek itu, senyumnya semakin lebar, menyingkap gigi yang kuning kecoklatan. Karso ingin berteriak namun suaranya seperti tercekik. Ia mencoba menggerakkan tangan untuk meraih parang yang tergantung di pinggangnya, namun entah kenapa, parang itu tidak ada. Dadanya sesak, seolah udara di sekitarnya mendadak hilang. Lalu nenek itu bergerak mendekat, dan Karso bisa melihat lebih jelas wajahnya. Keriputnya bukan seperti kulit manusia, melainkan seperti kulit kayu yang kering. Urat-urat menonjol, dan di sudut bibirnya meneteskan cairan hitam. Karso semakin panik, mencoba mundur lagi, namun kakinya seperti tertanam ke tanah. Tiba-tiba, suara itu berubah. Lagu lirih tadi kini terdengar lebih keras. Bukan hanya dari nenek itu, tapi dari segala arah. Seperti ada puluhan suara perempuan tua bernyanyi bersamaan, menciptakan harmoni yang menakutkan. Karso menutup telinga, namun suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Ia menoleh kecepat untuk menemukan jalan keluar, namun yang ia lihat membuat napasnya terhenti. Hutan di sekitarnya berubah. Pohon-pohon tampak lebih tinggi, dan di antara batang-batang besar itu ada sosok-sosok lain. Bayangan-bayangan perempuan tua, rambut panjang, berdiri tanpa bergerak, menatap ke arahnya. Gusti, hanya itu yang mampu keluar dari bibir Karso. Ia merasa lututnya lemas. Dunia di sekitarnya seperti berputar. Nenek itu kini sudah berdiri tepat di depannya. Jaraknya hanya sejengkal. Karso bisa mencium aroma menyengat, campuran bau tanah basah dan darah. Perlahan nenek itu mengangkat tangannya yang kurus dan panjang, jari-jarinya seperti ranting kering, ujung jarinya hampir menyentuh pipi Karso, ketika tiba-tiba suara keras terdengar dari kejauhan. Suara pohon tumbang disertai suara teriakan samar. Seketika semua suara nyanyian itu hilang. Nenek itu berhenti, menoleh ke arah suara itu, lalu menatap Karso lagi dengan tatapan tajam yang membuat jantungnya hampir copot. Karso tidak pikir panjang. Kesempatan itu ia manfaatkan untuk memutar tubuh dan berlari sekuat tenaga. Ia tak peduli arah, yang penting menjauh dari tempat itu. Napasnya tersengal-sengal, dadanya seperti mau pecah, tapi ia terus berlari. Di belakangnya ia masih bisa merasakan tatapan nenek itu, bahkan suara lirihnya, yang kini berubah menjadi tawa kecil yang menggema di antara pepohonan. Karso berlari tanpa henti, berharap menemukan jalan pulang, namun ketika ia berhenti untuk menarik napas, kakinya malah berhenti di sebuah tempat yang sama sekali tidak ia kenali. Ia berdiri terengah-engah, memandang sekeliling. Hutan ini berbeda. Pohonnya jauh lebih padat dan di antara akar-akarnya ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tumpukan tengkorak, sebagian tertutup lumut. Karso memundurkan langkah, namun baru saja ia berbalik, suara itu kembali terdengar. Le, ojo melayu, kene wae bareng aku. Suara nenek itu kini lebih dekat dan saat Karso menoleh, ia melihat sosoknya muncul lagi, kali ini bersama bayangan-bayangan lain yang semakin mendekat. Langit siang itu tampak gelap, seolah awan tebal sengaja menggantung di atas rimba yang sunyi. Karso melangkah pelan, menyibak dedaunan basah yang meneteskan air hujan semalam. Ia datang dengan tekad baru, meski rasa was-was terus menggelayut. Di dadanya, jantung berdetak lebih kencang setiap kali teringat tatapan kosong nenek pencari kayu bakar itu. Ia tidak mengerti kenapa sosok itu terus muncul, bahkan di tempat yang jaraknya jauh dari pertemuan sebelumnya. Setiap langkahnya seperti memasuki dunia yang berbeda. Hutan yang biasanya riuh oleh suara burung, kini begitu sepi. Tak ada kicauan, hanya desir angin yang membawa aroma tanah basah. Karso merasakan udara semakin dingin, meskipun matahari seharusnya sudah tinggi. Ia menggenggam parang lebih erat, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap. Hanya hutan, tidak ada yang aneh. Bisiknya berulang, meski dalam hati ia tahu itu bohong. Pohon-pohon yang menjulang tampak lebih rapat dari biasanya. Jalur yang biasa ia lalui mendadak berubah. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang memindahkan semua tanda alam yang ia kenal. Karso menoleh ke belakang, memastikan arah pulang. Tetapi yang ia lihat hanyalah pepohonan serupa tanpa jalan setapak. Kenapa bisa begini? Desisnya, keringat dingin membasahi tengkuknya.
Di tengah keresahan itu, suara gesekan terdengar lagi, perlahan, samar, seperti seseorang menyeret ranting kering di tanah. Karso menahan napas, menajamkan pendengaran. Suara itu semakin dekat, lalu berhenti. Sunyi. Ia mengedarkan pandangan ke segala arah, namun tak ada siapapun. Baru saja ia hendak melangkah, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, diikuti bayangan kecil yang melintas cepat di balik pohon. "Siapa itu?" teriak Karso, namun suaranya seakan tertelan rimba. Ia berlari menuju arah bayangan tadi, hanya untuk menemukan tumpukan kayu bakar yang basah. Tidak ada orang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Karso menelan ludah, dadanya sesak. Ia mulai yakin ada sesuatu yang mempermainkannya. Langkahnya ia percepat. Ia ingin keluar dari hutan itu secepat mungkin. Namun di saat yang sama, suara lirih terdengar di belakangnya. Bukan lagi gesekan ranting, melainkan suara nyanyian pelan, suara seorang wanita tua. Lagu itu asing, bahasanya seperti dialek lama yang sulit dipahami. Namun nadanya menyeramkan, seperti doa untuk roh-roh yang tidak terlihat. Karso menoleh, dan di sanalah ia melihatnya. Nenek itu, dengan punggung bungkuk, kain lusuh yang sama, dan keranjang bambu di pundaknya. Ia berdiri di antara pohon besar, menatap Karso tanpa ekspresi. Mulutnya terus bergumam, menyanyikan lagu yang membuat bulu kuduk berdiri. Karso tak sanggup menggerakkan kaki, tubuhnya kaku, seperti membeku. Dalam hatinya, ia ingin lari. Namun entah kenapa langkahnya justru mendekat. Semakin dekat, Karso menyadari sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Tanah di sekitar nenek itu tidak menginjak tanah biasa, melainkan genangan air hitam yang memantulkan bayangan aneh. Di dalam genangan itu, tampak wajah-wajah pucat yang bergerak seperti makhluk yang hidup. Mereka menatap Karso dengan mata kosong, seolah memanggilnya untuk turun. Karso mundur beberapa langkah, namun tubuhnya terhenti ketika nenek itu mendadak tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar, menampilkan gigi hitam yang tidak wajar. "Kau kembali," ucap nenek itu lirih, suaranya seperti bisikan yang datang dari dalam tanah. Karso terperanjat. Ia tidak mengingat pernah mengenal wanita ini sebelumnya. "Siapa kau?" Karso memberanikan diri bertanya. Suaranya bergetar. Nenek itu tidak menjawab. Ia berbalik, berjalan perlahan masuk ke dalam semak lebat. Namun yang membuat Karso hampir pingsan adalah cara nenek itu bergerak. Kakinya tidak menapak tanah. Ia melayang sedikit demi sedikit masuk ke dalam kegelapan hutan. Karso ingin lari, namun rasa penasaran justru mengalahkan ketakutannya. Ia mengikuti jejak nenek itu, berharap menemukan jawaban. Langkahnya menembus belukar, melewati akar-akar pohon raksasa yang melintang seperti ular. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah tanah lapang kecil dengan satu pohon tua menjulang, rantingnya bengkok seperti tangan raksasa. Di bawah pohon itu, Karso melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Ada puluhan ikatan kayu bakar yang disusun rapi, seolah menunggu seseorang. Namun di atas susunan kayu bakar itu, terletak tengkorak manusia yang masih mengenakan kain lusuh seperti milik nenek tadi. Karso mundur, kakinya bergetar hebat. Dan saat ia menoleh, ia sadar, ia tidak sendiri. Di sekelilingnya berdiri sosok-sosok samar, tubuhnya kurus dengan wajah yang sulit dikenali. Mereka memegang kayu bakar sama seperti nenek tadi. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat. Dan mereka bergerak mendekati Karso tanpa suara. Angin mendadak bertiup kencang, membawa bisikan yang memanggil namanya. Karso berteriak, memanggil nama Tuhan, lalu berlari sekuat tenaga. Namun hutan itu tidak lagi seperti hutan yang ia kenal. Jalanan bercabang, pepohonan menutup, dan suara tawa nenek itu kini terdengar di mana-mana, menggema seperti 1000 suara yang datang dari segala arah. Ia tahu satu hal, ia sudah melewati batas yang tidak boleh ia sentuh.
Ia bukan lagi hanya pencari madu. Ia telah memasuki wilayah yang bukan miliknya. Dan kini, hutan itu seperti menelan dirinya perlahan. Hening malam menyelimuti hutan. Hanya suara serangga yang terdengar bersahut-sahutan. Karso duduk di tepi sungai kecil yang membelah pepohonan lebat. Matanya tak bisa lepas dari pantulan bulan di permukaan air. Hatinya kacau, penuh rasa bingung sekaligus penasaran. Bayangan nenek yang terus muncul di hadapannya seakan mengikat pikirannya, membuatnya sulit tidur nyenyak setiap malam. Ia sudah mencoba mengabaikan semua peringatan yang pernah ia dengar dari warga desa. Namun rasa ingin tahu yang membara dalam dadanya semakin tak terbendung. Kenapa nenek itu selalu di sini? Apa dia bukan manusia? Gumam Karso pelan, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Suara hatinya terasa menggema di tengah kesunyian malam. Ia menggenggam batang kayu yang terendam air, memainkannya seperti seseorang yang tengah dilanda kebimbangan. Karso sadar, setiap kali ia mencoba menghindari jalur pertemuan, entah mengapa selalu ada alasan yang membawanya kembali ke arah yang sama, seolah ada kekuatan yang mengatur jalannya. Pagi menjelang, kabut tebal turun menyelimuti hutan. Karso memutuskan untuk kembali ke jalur lama yang biasa ia lalui, jalur yang selalu mempertemukannya dengan sosok nenek pencari kayu itu. Ia ingin membuktikan apakah pertemuan mereka hanyalah kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dengan langkah hati-hati, ia membawa peralatan untuk mengambil madu, tongkat panjang, tali, dan kantong kurit. Namun kali ini ia juga membawa pisau lipat yang selalu diselipkan di pinggangnya, seolah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ketika matahari mulai merayap naik, Karso mendengar suara yang sudah tak asing lagi baginya. Krek, krek, suara ranting patah terdengar dari balik pepohonan. Ia menahan napas, berdiri mematung sambil menajamkan pendengarannya. Perlahan dari balik kabut tipis, muncul sosok yang membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Nenek itu. Dengan langkah tertatih-tatih, ia memanggul ikatan kayu di pundaknya. Namun yang membuat Karso tertegun adalah cara nenek itu berjalan, terlalu ringan untuk seseorang yang membawa beban berat, seolah kayu itu tak memiliki bobot sama sekali. "Nek," panggil Karso, suaranya bergetar. Nenek itu berhenti, menoleh perlahan dan tatapan matanya menusuk jauh ke dalam sanubari Karso. Senyumnya tipis, terlalu tipis hingga terlihat seperti garis samar di wajah keriputnya. "Kamu lagi, Nak," ucapnya lirih, suaranya terdengar seperti desir angin. Karso merasa tubuhnya membeku. Ada sesuatu dalam intonasi suara nenek itu yang membuat seluruh bulu romanya merinding. Keberanian Karso seolah muncul dari rasa ingin tahu yang tak bisa ia bendung. Ia melangkah mendekat, walau ada bisikan hati yang memintanya untuk berbalik dan pergi sejauh mungkin. "Nenek ini tinggal di mana? Kenapa selalu ada di sini?" tanyanya. Suaranya bergetar namun matanya menatap lekat sosok itu. Nenek itu hanya tertawa pelan, tawa yang terdengar seperti suara kayu kering bergesekan. "Kamu benar-benar ingin tahu, Nak? Kalau begitu, ikut aku." Ajakan itu membuat Karso terdiam. Hatinya berkecamuk antara rasa takut dan rasa penasaran. Namun ketika nenek itu mulai berjalan menembus semak belukar, Karso seperti kehilangan kendali atas dirinya. Kakinya melangkah mengikuti tanpa banyak berpikir, seolah ada magnet yang menariknya. Jalur yang mereka lalui terasa asing, padahal Karso sudah puluhan kali menyusuri hutan ini. Semakin jauh mereka berjalan, semakin aneh suasana di sekitarnya. Pohon-pohon terlihat lebih besar, udara terasa berat, dan suara-suara hutan seolah menghilang. Setelah menempuh perjalanan yang entah berapa lama, Karso melihat sebuah cahaya redup di kejauhan. Ia mengira itu api unggun. Namun ketika mendekat, ia menyadari bahwa sumber cahaya itu berasal dari batu besar yang memancarkan kilau kekuningan. Nenek itu berhenti, menatap Karso dengan sorot mata yang tajam.
Kamu sudah melanggar larangan, Nak. Ucapnya pelan, namun nadanya syarat makna. Karso terkejut. Larangan apa, Nek? Tanyanya cepat. Larangan untuk tidak mengikuti aku. Karso mundur setapak, dadanya berdegup kencang. Ia baru menyadari bahwa tak ada lagi jalan kembali. Di sekelilingnya kabut semakin tebal dan udara menjadi dingin menusuk tulang. Nenek itu perlahan melepaskan ikatan kayu di pundaknya. Namun yang jatuh ke tanah bukan kayu, melainkan sesuatu yang membuat Karso membelalak tak percaya. Itu bukan batang pohon, melainkan tumbukan tulang manusia yang sudah memutih. Karso ingin berteriak, namun suaranya tercekak di tenggorokan. "Kenapa ini?" gumamnya gemetar. Nenek itu mendekat, wajahnya perlahan berubah. Kulit keriputnya mulai mengelupah seperti kulit ular yang berganti, menyingkap wajah yang pucat dengan mata berwarna hitam legam. "Karso, sekarang kamu milikku," bisiknya dengan suara yang menggetarkan udara. Seketika tubuh Karso terasa berat, seperti dililit oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia berusaha melawan namun kakinya tak bisa bergerak. Pandangannya kabur dan dari kejauhan ia mendengar suara-suara aneh yang seperti nyanyian ritual. Sebelum kesadarannya lenyap, Karso melihat sosok-sosok lain bermunculan dari balik kabut. Wajah mereka pucat, mata kosong dan tubuh mereka seperti bayangan samar. Mereka mengelilinginya, seakan menyambut kedatangannya. Dan di tengah lingkaran itu, nenek yang tadi kini tampak muda, cantik namun menyeramkan dengan senyum yang menusuk kalbu. Dunia Karso perlahan menjadi gelap, namun sebelum benar-benar tenggelam, ia mendengar kalimat terakhir dari mulut nenek itu. "Selamat datang di tempat yang tak akan pernah kamu tinggalkan." Kabut putih yang menyelimuti desa sejak fajar kini semakin pekat. Wajah para penghuni kampung tampak muram, seolah mereka tahu sesuatu yang Karso belum mengerti. Ia duduk di beranda rumah kayu bersama Lelana, istrinya yang selama ini menjadi satu-satunya penguat hatinya di dunia asing ini. Angin dingin bertiup pelan, membuat bulu kuduk Karso berdiri tanpa sebab. Di kejauhan, suara gong terdengar dipukul bertalu-talu, menandakan akan ada sebuah peristiwa besar malam ini. Karso sudah tak tahan lagi. "Lelana, aku harus pulang. Aku harus kembali ke duniaku," ucapnya dengan suara bergetar. Lelana hanya menunduk, jemarinya menggenggam kain jarik yang ia kenakan. Matanya berkaca-kaca. "Kau tidak bisa, Karso. Aku sudah mencoba memberitahu tapi..." Ia terdiam, menahan tangis. Karso memegang bahunya, mendesak. "Kenapa tidak bisa? Aku sudah cukup lama di sini. Aku ingin bertemu orang tuaku." Lelana hanya memeluknya erat, seolah itu pelukan terakhir. Malam itu, Karso dibawa ke sebuah lapangan luas di tengah hutan, di mana obor-obor raksasa dipasang melingkar. Suara seruling mengalun lirih, bercampur dengan dentuman gong dan tabuhan gendang yang ritmenya semakin cepat. Para tetua bunian berkumpul, mengenakan pakaian hitam panjang dan mahkota emas kecil di kepala mereka. Di tengah lingkaran itu, berdiri sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu hitam berukir, simbol aneh yang bersinar samar. Karso menatapnya penuh harap, yakin itulah jalan pulang. Seorang tetua melangkah mendekat. Wajahnya dipenuhi kerutan, namun matanya bersinar tajam. "Karso, ini adalah gerbang dunia. Sekali kau melangkah ke dalam, kau tidak akan kembali lagi ke sini," ucapnya dengan suara yang terdengar bergema di antara pepohonan. Karso mengangguk cepat, tanpa ragu. "Itu yang aku inginkan. Aku ingin kembali," ujarnya tegas. Tetua itu tersenyum tipis lalu mengangkat tongkat hitam dan mengucapkan mantra yang membuat udara bergetar hebat. Gerbang itu perlahan terbuka, memancarkan cahaya putih menyilaukan. Karso melangkah maju, tapi Lelana menahan tangannya. "Karso, kalau kau pergi, kau akan lupa semuanya. Lupa aku, lupa kebahagiaan yang pernah kita lalui. Kau akan kembali sendiri dan semua ini hanya akan jadi mimpi." Suaranya bergetar, matanya basah. Karso menelan ludah,
Hatinya bimbang sekejap, tapi ia menguatkan tekad. "Maafkan aku, Lelana. Aku harus pulang." Ia melepaskan genggaman tangan istrinya dan melangkah masuk. Namun, begitu tubuhnya melewati gerbang, ia mendengar suara-suara aneh. Bukan suara manusia, melainkan bisikan yang menggema, menertawakan dirinya. Cahaya putih berubah menjadi gelap pekat. Udara yang ia hirup tiba-tiba terasa berat. Karso jatuh tersungkur di tanah keras yang basah. Saat matanya terbuka, ia bukan di rumahnya, bukan di desanya, melainkan di sebuah kuburan tua yang tak ia kenali. Batu nisan berjejer, sebagian miring, sebagian retak. Langit di atasnya gelap, hanya bulan merah yang menggantung. Karso bangkit dengan panik, berlari mencari jalan keluar, tapi setiap langkah membawanya kembali ke titik yang sama, yaitu sebuah makam besar dengan batu nisan bertuliskan namanya sendiri. Karso, 1995-2000. Nafasnya tercekak. Ia meraba tulisan itu berulang-ulang, tak percaya. Tiba-tiba suara Lelana terdengar di belakangnya, lembut namun menusuk. "Aku sudah bilang, Karso, kau tak bisa kembali." Ia menoleh dan melihat Lelana berdiri dengan mata hitam legam, senyum dingin menghiasi wajahnya. Apa yang terjadi?" teriak Karso. Lelana mendekat perlahan, gaunnya melayang seolah tak menyentuh tanah. "Kau mati 5 tahun yang lalu, Karso. Dunia yang kau tinggalkan sudah tak lagi ada untukmu. Orang tuamu sudah menguburkan jasadmu. Dan sekarang, kau milikku selamanya." Karso ingin berlari, tapi kakinya terasa membeku. Dari tanah tangan-tangan hitam muncul, menggenggam pergelangan kakinya, menariknya ke dalam kubur. Karso berteriak sekuat tenaga, namun suaranya lenyap di telan malam. Tubuhnya terseret ke dalam tanah, sementara Lelana berdiri di tepi, menatapnya dengan mata penuh kepuasan. Sebelum semuanya gelap, Karso sempat melihat bayangan wajahnya sendiri di batu nisan, pucat, mata kosong, dan bibir yang menyeringai aneh. Setelah itu, dunia menjadi hitam pekat. Keesokan harinya di dunia manusia, seorang petani yang sedang mencari kayu bakar menemukan sebuah gundukan tanah baru di hutan, dengan sebuah batu nisan bertuliskan nama yang samar, Karso. Tak ada yang tahu dari mana batu nisan itu berasal dan tak ada yang berani mendekat. Orang-orang hanya berkata, hutan itu kini angker karena ada seorang pemuda yang mencoba pulang, tapi gerbang yang ia pilih bukan membawa ke rumahnya, melainkan ke kematian abadi.